Tuhan, dengan setiap ucapan syukur kita di hadapan Tuhan, karena Tuhan Yesus yang sudah mau lahir ke dunia ini, sudah mau lahir dan sudah mau menebus setiap kita. Kalau ini adalah menjadi salah satu bukti begitu besar kasihnya Tuhan itu untuk hidup kita. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kita mau sama-sama naikkan pujian kita yang terbaik sore hari ini. Dan setiap kemuliaan itu hanya bagi Tuhan. Kalau hanya Yesus satu-satunya Raja damai itu, Yesus adalah satu-satunya Raja itu, terang itu untuk kita. Kasih Tuhan Yesus. Sama-sama katakan, oh Yesusku, oh Yesusku. Oh
Tuhan Yesus. Kasih Tuhan. Kasih Tuhan. Kasih Tuhan Yesus. Kasih Tuhan. Kasih Tuhan. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Sungguh kami bersyukur Tuhan saat sore hari ini Tuhan. Ya Tuhan. Kami boleh Tuhan kembali Tuhan merayakan hari kelahiran Tuhan. Kami boleh diberi kesempatan satu kali lagi Tuhan. Untuk kami boleh berfellowship bersama dengan saudara seiman kami. Kami boleh bersama-sama bersuka cita menyambut kehadiran Tuhan. Menyambut kehadiran Tuhan di dunia ini. Ucap syukur Tuhan. Kami boleh sekali lagi Tuhan melihat Tuhan Yesus begitu besar. Kasih-Nya Tuhan begitu besar untuk setiap kami Tuhan. Engkau yang rela Tuhan datang ke dunia ini, dilahirkan sebagai manusia Tuhan, dan dituntut menebus setiap kami Tuhan. Oh Yesus, sungguh begitu luar biasa kasih-Mu Tuhan. Sore hari ini Tuhan, kami mau bersorak-sorai untuk Tuhan. Kami mau berikan pujian kami yang terbaik untuk Tuhan. Karena ini cara kami Tuhan untuk membalas kasih-Nya Tuhan. Kami percaya Tuhan sore hari ini Tuhan, Tuhan sudah hadir bersama dengan kami. Tuhan sudah ada di tengah-tengah kami. Kami percaya Tuhan saat kami menyembah Tuhan, saat kami memuji Tuhan dengan segenap hati kami, pujian kami boleh sampai ke kerajaan-Nya Tuhan sore hari ini. Makasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau buka Tuhan ibadah kami sore hari ini dalam satu nama Tuhan Yesus, pada kami yang hidup. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari jemaat Tuhan yang bersuka cita, kita mau sama-sama katakan amin. Luar biasa. Beri kemuliaan sekali lagi Tuhan kita. Haleluya. Mari, sore hari ini masih terlihat lemes ya. Kita mau sapa dulu dong kiri kanannya. Mau sama-sama berikan senyum kita yang terbaik, berikan tangan kita, lambaikan tangan kita. Yes. Mau sama-sama dengan pujian. Ayo mari berhimpun. Yeay.
Udah capek? Belum ya? Amin ya. Masih semangat kita muji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita mau naikkan pujian. Kita surga bergema. Yes. Surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan tersoraklah serta bermakmurkan kabar baik. Lahir Kristus Sang Ajaib, kita surga bergema, lahir Raja mulia. Yang di surga disembah, Kristus Raja yang bakal lahir dalam dunia, dan Maria Bundanya dalam daging dikenal, Bima Allah yang kekal. Dalam anak yang kecil nyatalah Immanuel, kita surga bergema, lahir Raja mulia. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan tersoraklah serta bermakmurkan kabar baik. Lahir Kristus Sang Ajaib, kita surga bergema, lahir Raja mulia. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Yes, haleluya. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Yes. Kalau kita begitu bersuka cita saat sore hari ini, boleh merasakan, sungguh boleh merasakan kelahiran Tuhan. Mari sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita sama-sama sembah Tuhan kita. Kita sama-sama tinggikan Tuhan kita. Karena Yesus satu-satunya pribadi yang mampu mengatasi bumi, mampu mengatasi langit. Kasih Tuhan Yesus. Mari jangan jadikan hari Natalmu ini sebagai rutinitas. Tapi mari setiap tahun kita boleh rasakan terus hebatnya Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Tinggikan
mau memenuhi Tuhan, ajaib Tuhan. Kasih Tuhan Yesus. Kami sekali lagi Tuhan terkagum. Kami sekali lagi Tuhan merasa kagum. Kami punya Allah yang begitu luar biasa Tuhan. Allah yang gak pernah sekalipun meninggalkan kami Tuhan. Setiap apapun musim hidup kami Tuhan. Saat mungkin semua orang meninggalkan kami Tuhan, kami selalu melihat ada satu pribadi itu yang gak pernah sekalipun Tuhan meninggalkan kami. Kasih Tuhan Yesus. Rasakan setiap kuasanya Tuhan yang mau mengalir sore hari ini. Mari jangan halangi Tuhan sore hari ini. Jangan halangi kuasanya Tuhan yang mengalir sore hari ini. Melawat hatimu, untuk melawat hatimu sore hari ini. Kasih Tuhan Yesus. Kasih Tuhan. Gitu ajaib Tuhan. Gitu ajaib Tuhan. Tinggikan dirimu, mengatasi langit besar, kebesaranmu Tuhan. Mengatasi bumi. Tinggikan dirimu, mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan. Mengatasi bumi. Haleluya. Tinggikan. Mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan. Mengatasi bumi. Tinggikan dirimu, mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan. Mengatasi bumi. Benar Tuhan, kemuliaan Tuhan mengatasi bumi. Kami percaya Tuhan ada di tengah-tengah kami pada malam hari ini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan ada bersama dengan kami ya Bapa. Sebentar Tuhan kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada kami semua, karena kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Shalom saudara-saudara. Puji Tuhan. Sore hari ini memang cuaca sungguh luar biasa, saudara-saudara. Hampir juga saya tersesat tadi lewat Perumnas, ya, banyak pohon tumbang, hampir bisa nggak kebaktian, bisa saja tersesat, saudara-saudara Tuhan. Saudara kekasih di dalam Tuhan,
hari ini di seluruh Indonesia, baik itu gereja Protestan yang diwakili oleh PGI, Persekutuan Gereja-Gereja, maupun KWI ya, dari Katolik itu sama, mengambil tema Yesus datang untuk mengubah jalan hidupku ya, terambil di dalam Matius 2 ayat 12. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ini tema kita, tema nasional kita tahun 2022. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, banyak kejadian-kejadian yang terjadi yang membuat manusia untuk tidak dapat berpikir. Contohnya gempa bumi. Orang kalau sedang gempa bumi itu biasanya, saudara kesehatan Tuhan, pikirannya pendek. Belum lama ini kita merasakan gempa bumi kan? Saudara merasakan gempa bumi? Saya merasakan, lagi makan ya. Saya sama istri sama Kenan anak saya goyang, saudaraku. Papa mah kita keluar, nggak usah di sini aja, udah kagok ya. Saudara kasih Tuhan, ini goyang. Memang kepala cukup pusing juga, saudara kasih Tuhan. Nah, tetapi tidak menghancurkan kita. Tetapi saudara Tuhan, memang ada saudara-saudara kita yang mengalami, yaitu yang di Cianjur, saudara kasih Tuhan. Banyak cerita-cerita yang lucu-lucu saat orang menyelamatkan diri dari gempa bumi ini. Itu karena nggak ada waktu untuk berpikir, bertindak spontan, saudara kasih Tuhan. Nah, pertanyaannya bagaimana kalau kita ini ada waktu untuk mikir, sekalipun hanya beberapa menit, apa yang akan kita bawa? Kalau gempa terjadi, kita diizinkan untuk berpikir beberapa menit, benda apa yang akan kita bawa? Saudara kasih Tuhan, di Amerika Serikat hampir setiap tahun sering terjadi kebakaran. Dan biasanya itu kena rumah orang yang dekat hutan. Dan biasanya diberi peringatan setengah jam sebelum api itu sampai ke rumahnya. Setengah jam lagi dikatakan api akan mendekati rumah Anda. Dipersilakan Anda untuk kabur, untuk lari. Nah, saat mau kabur pasti sempat mikir mau bawa apa. Beberapa orang ada yang bawa barang-barang berharga. Dia bawa perhiasannya, dia bawa sertifikatnya, atau dia bawa barang-barang berharga. Tapi sebetulnya bagaimana kita bisa menjelaskan kalau disuruh kita kabur setengah jam lagi akan ada api, yang dibawa itu sikat gigi. Kepikir gak saudara? Ngapain bawa sikat gigi ya? Memang itu kejadian yang lucu-lucu. Banyak kejadian yang lucu-lucu saat orang mengalami gempa. Karena panik, pikiran buntu. Ada orang yang bawa bantal. Kenapa lu bawa bantal? Untuk tutupi kepala gua supaya jangan bonyok ya. Ada juga banyak orang yang bawa yang aneh-aneh. Saudara kesam Tuhan. Tapi pertanyaannya kesam Tuhan, kalau kita dikasih waktu yang lebih panjang, ketika kita harus mengambil keputusan penting dalam hidup ini, apa yang harus saya putuskan? Saudara kasih Tuhan, orang memang kalau dikasih waktu pendek, kadang-kadang pikiran langsung buta, langsung mentok, nggak ada apa-apa. Tetapi bagaimana kalau kita ini, saudara kasih Tuhan, dikasih waktu yang panjang untuk memutuskan hal yang penting di dalam hidup kita? Menurut peneliti dari Cornell University, manusia setiap hari mengambil 35.000 keputusan. Mulai dari keputusan sederhana sampai keputusan penting. Misalnya kita mau belok ke kanan atau ke kiri. Mau makan apa ya? Mau makan ayam atau mau makan rendang? Nah, itu seringkali pilihan-pilihan itu ada di dalam kehidupan kita. Termasuk juga saudara kasih Tuhan, saat saudara bangun ya, ada yang mau minum kopi atau ada yang mau nongkrong ya di kursi kesayangannya sambil baca koran, atau ada juga yang mau, saya mah rohani, mau saat teduh. Kalau saya sih enggak, saudara Tuhan. Kalau saya bangun, pertama mata saya harus saya buka dulu ya.
Kita harus buka dulu, mata kita harus kita buka. Nah saudara boleh kasih dalam Tuhan, demikianlah hidup kita ini adalah rangkaian dari pilihan-pilihan kita. Setiap hari kita diberi keputusan untuk mengambil keputusan itu sebanyak 35.000 keputusan. Banyak sekali. Demikianlah hidup kita ini adalah rangkaian dari pilihan dan keputusan kita. Bila kita tidak bisa mengambil keputusan dan mengikuti perubahan zaman dan tidak mau berubah, maka kita akan dimakan zaman alias akan hancur atau mati. Kalau saudara tidak bisa mengambil keputusan, saudara akan dimakan oleh zaman. Saudara tentu tahu ya, ini Kodak ya. Kodak saudara. Kodak adalah nama besar sekali. Saking terkenalnya Kodak, semua kamera kita bilang Kodak. Kalau mau beli kamera, mau beli Kodak, Kodak merek apa? Padahal Kodak itu merek itu sendiri. Saudara bisa Tuhan, itu saking terkenalnya merek Kodak ini. Kodak itu hancur gara-gara mereka tetap mau pakai film, ya, mau pakai film. Sebab pada waktu itu generasinya sudah berubah menjadi kamera digital, Tetapi Kodak itu mempertahankan, dia nggak mau. Kita nggak bakal pindah ke era digital. Kita mau tetap pakai film saja, mau pakai film saja. Akhirnya Kodak hancur. Tapi tahu nggak saudara? Tahu nggak? Yang menciptakan kamera digital itu siapa? Kodak sendiri. Yang menciptakan kamera digital adalah Kodak sendiri. Saudara kasih Tuhan, jadi sederhana sekali. Karena dia tidak mau ikut perubahan zaman atau karena dia salah mengambil keputusan, hidupnya akan hancur. Sama dengan kita, sebetulnya Tuhan tuh mau kita ini berubah atau bertobat, tapi kita ini gak sadar bahwa kita ini harus berubah. Kita ini gak sadar kalau kita ini harus berubah. Di tengah-tengah dunia yang tidak pasti ini, kita perlu mempunyai pegangan yang bisa merubah hidup kita. Di tengah-tengah situasi yang tidak menentu ini, kita perlu pegangan yang bisa merubah hidup kita. Apa pegangan itu? Yang pertama, nomor 1, pegangan yang bisa merubah hidup kita adalah petunjuk. Petunjuk, saudara kasih Tuhan. Sama seperti daripada orang Majus. Untuk mengalami perubahan dalam hidup mereka memerlukan petunjuk. Orang Majus ini untuk bisa mengalami perubahan, mereka memerlukan petunjuk. Petunjuk orang Majus adalah bintang dan tentunya adalah bimbingan daripada Roh Kudus. Di dalam Matius 2 ayat yang kedua berbunyi, dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Nah, saudaraku Islam Tuhan, bintang dan Roh Kudus bisa sebagai petunjuk bagi orang Majus, karena orang Majus mau membuka hati untuk perubahan hidup. Jadi saudara kasih Tuhan, kita perlu petunjuk di dalam hidup ini. Kita perlu membuka hati kita kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan petunjuk kepada kita. Perubahan bisa terjadi saat hati terbuka kepada Tuhan. Perubahan bisa terjadi saat hatimu terbuka kepada Tuhan. Hati yang terbuka adalah hati yang mau bertanya atau meminta petunjuk kepada Tuhan. Jadi saudara kasih Tuhan, hati yang terbuka adalah hati yang mau bertanya. Contoh lain dalam Alkitab, orang yang meminta petunjuk adalah Daud. Daud adalah orang yang suka meminta petunjuk kepada Tuhan. Saat Daud berperang melawan bangsa Filistin, Daud bertanya kepada Tuhan dan Tuhan menjawabnya. Kita lihat di dalam 2 Samuel 5 ayat yang ke-19. 2
Bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Akan kau serahkan mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab Daud, majulah, sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Daud bertanya kepada Tuhan, apakah dia maju atau enggak? Kemudian sudah kasih Tuhan, Filistin menyerang kembali. Dan kemudian Daud bertanya lagi kepada Tuhan. Dan Daud bertanya lagi kepada Tuhan, ayat yang ke-22. Ketika orang Filistin maju sekali lagi dan memencar di lembah Refaim, maka bertanyalah Daud kepada Tuhan. Dan Tuhan menjawab, janganlah maju, tetapi buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Yang kedua, saudara kasih Tuhan, Daud juga bertanya lagi kepada Tuhan, maju gak Tuhan? Tuhan bilang jangan maju, tetapi buatlah melingkaran, gerakan lingkaran, dan akhirnya Tuhan memberikan kemenangan. Semestinya saudara kasih Tuhan, Daud berpikir, pola pertama Tuhan suruh maju, udah maju aja terus, dia pasti akan melakukan itu. Tetapi saudaraku kasih Tuhan, ingat, pola kerja Tuhan itu tidak bisa kita tebak. Perlu garis bawahi, pola kerja Tuhan tidak bisa kita tebak. Karena kenapa? Pertama, Tuhan menyuruh dia maju. Yang kedua, Tuhan bilang jangan maju. Saudaraku kasih di dalam Tuhan, itulah yang terjadi. Pola kerja Tuhan tidak bisa kita selami. Contoh lain daripada pola Tuhan yang tidak bisa kita selami adalah saudara Tuhan, yaitu tentang Abraham dan Ishak. Di dalam Kejadian 12 ayat yang ke-10, ketika kelaparan timbul dari negeri itu, pergilah Abraham ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing, sebab hebat kelaparan di negeri itu. Yang pertama, saudara kasih Tuhan, Abraham saat mengalami kelaparan, dia pergi ke Mesir untuk tinggal di situ. Nah, saudara kasih Tuhan, tetapi saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kemudian saat zaman Ishak anaknya juga mengalami hal yang sama, mengalami kelaparan. Dia pergi lagi ke Mesir. Kenapa Mesir? Karena Mesir itu terdapat sungai Nil, di mana banyak tumpuan orang terhadap sungai Nil karena banyaknya air dan kemungkinan dia itu akan hidup. Tetapi saudara, apa yang dilakukan Tuhan kepada Ishak? Ayat yang pertama, maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamu lah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Saudara kasih Tuhan, saat Ishak mengalami kelaparan, dia maksudnya baik, belajar contoh dari papahnya. Papahnya saat kelaparan dia pergi ke Mesir. Secara logika betul masuk di akal, sebab Mesir adalah tempat yang paling benar. Mesir itu mempunyai berkelimpahan akan makanan yang cukup untuk menghidupi dia. Tetapi saudara Tuhan, pola kerja Tuhan itu tidak akan selalu sama. Antara A dan B, antara saudara dan saya, pasti Tuhan akan menggunakan cara yang berbeda. Itu yang harus diingat. Ishak memperhatikan, mungkin Tuhan memakai papahnya untuk pergi ke Mesir, maka saya juga mau ke Mesir. Tetapi Tuhan berkata, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri ini.
di negeri Gerar ini, saudara Tuhan. Dan saat itu, saudara Tuhan, saat Ishak taat, dia mendapatkan berkat. Yang jelas kita harus bertanya, meminta petunjuk dari Tuhan untuk bisa mengalami perubahan dalam hidup kita ini. Jadi kunci untuk mendapatkan petunjuk adalah bertanya. Itu yang pertama, saudara Tuhan. Masalahnya adalah apakah kita terbiasa dengan suara Tuhan sehingga kita bisa mengatakan ini suara Tuhan. Soalnya banyak suara itu macam-macam, saudara Tuhan. Ada suara kita sendiri, ada suara teman kita, ada suara iblis, dan macam-macam suara itu seringkali datang ke kuping kita. Jadi kita harus peka sama suara Tuhan. Yang kedua, saudara kekasih Tuhan, pegangan yang bisa merubah hidup kita, yaitu apa? Hikmat. Pegangan yang bisa merubah hidup kita yang kedua adalah hikmat. Hikmat adalah suara hati yang berbicara di dalam hati kita. Saat orang Majus mendapatkan peringatan melalui mimpi supaya jangan kembali ke Herodes, maka mereka pulang melalui jalan yang lain, ya. Di dalam Matius 2 ayat 12, dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali ke Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan yang lain. Pertanyaannya, saudara kasih Tuhan, bagaimana kalau kita tidak mempunyai hikmat? Bagaimana saudara dan saya kalau kita tidak punya hikmat? Alkitab berkata di dalam Yakobus 1 ayat yang kelima, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikannya kepadanya. Jadi saudara kasih Tuhan, kalau saudara dan saya kurang hikmat, maka mintalah kita kepada Tuhan. Masalahnya terkadang hikmat itu seringkali terpengaruh oleh situasi, terutama ketika orang dalam tekanan, dalam ketakutan. Biasanya orang kalau dalam tekanan, kalau dalam ketakutan, hikmatnya buntu, hikmatnya hilang. Saya kasih contoh, saudara Tuhan, saya kasih contoh di dalam 1 Samuel 27 ayatnya yang ke-1 berbunyi demikian. Tetapi Daud berpikir dalam hatinya, bagaimanapun juga pada suatu hari aku akan binasa oleh tangan Saul. Daud berkata suatu hari aku pasti akan mati oleh Saul. Siapa yang mengatakan bahwa Daud akan mati oleh Saul? Daud sendiri. Orang lain tidak pernah berkata dirinya tidak merasa aman terhadap Saul. Tidak ada. Itu dari pikiran Daud sendiri. Karena situasi yang dia lihat membuat dia berkesimpulan keliru. Daud berpikir kalau dia suatu hari akan kena tangkap sama Saul. Jadi Daud memutuskan untuk dia menghindar. Dia pergi ke negeri orang Filistin. Jadi tidak ada yang lebih baik bagiku selain meluputkan diri dengan segera ke negeri orang Filistin. Maka tidak ada harapan bagi Saul untuk mencari aku lagi di seluruh negeri daerah Israel, dan aku akan terluput dari tangannya. Saudara kasih Tuhan, jadi hikmat itu perlu didapat dengan minta dan percaya. Seperti orang Majus, dia percaya bahwa hikmat yang dia terima melalui mimpi, dia harus melakukannya dengan jangan menghampiri Herodes dan pulang melalui jalan yang lain. Ini AC-nya kecil ya? Kedinginan gimana? Oh, pada kedinginan ya saudara. Ya. Jadi kita dalam meminta hikmat, kita juga harus percaya dan taat. Saat orang-orang Majus diberikan mimpi, diberikan hikmat oleh Tuhan, dia taat dan percaya. Jadi semacam Tuhan, hikmat yang kedua yang harus kita miliki. Nomor 3, pegangan yang bisa merubah hidup kita adalah apa? Intervensi.
Yang ketiga adalah intervensi. Intervensi adalah saat jika salah jalan dan Tuhan menegur kita. Intervensi itu begitu. Kalau misalnya saya salah jalan nih, saya ke kanan, Tuhan bilang, San salah, kamu dulu salah, jangan ke kanan, ke kiri. Nah, itu namanya intervensi. Jadi kita harus percaya sama Tuhan yang akan membetulkan jalan kita. Saudara bersama Tuhan, contoh yang jelas adalah Rasul Paulus. Rasul Paulus sudah sampai di dalam Kisah Rasul 16 ayat yang ke-6, mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Roh Kudus itu bisa mencegah kita. Itu artinya dia mengintervensi diri kita. Masalahnya kita ini nggak dikasih tahu cegahnya itu bagaimana. Masalahnya kan itu, ya. Memang Roh Kudus bisa mencegah kita, tapi kita nggak tahu caranya gimana. Kalau Roh Kudus itu bisa memberitahu kita. Ayat yang ke-16. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi apa? Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Sekali lagi, nggak dikasih tahu ini bagaimana caranya. Nggak dikasih tahu bagaimana caranya, tidak mengizinkannya itu bagaimana. Kita lihat lagi ayatnya yang ke-8. Setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Saudara besar Tuhan, sejarah gereja berubah arahnya karena Rasul Paulus membelokkan perjalanannya karena Roh Kudus. Sejarah gereja mencatat terjadi perubahan karena Paulus membelokkan perjalanannya disebabkan oleh Roh Kudus. Yang tadinya mau ke tempat yang lain, disuruhnya lah ke tempat yang dia tadinya tidak tahu, disuruh. Nah, begitu juga saat Ishak mau pergi ke Mesir, dibelokkan oleh Tuhan. Tuhan mengintervensi. Ishak, janganlah engkau ke Mesir, tetapi engkau tetap di Gerar. Dan Tuhan memberkati Ishak di sana. Jadi, saudara-saudara Tuhan, Tuhan perlu mengintervensi hidup kita. Caranya bagaimana? Bukalah hatimu kepada Tuhan. Bukalah hidupmu kepada Tuhan. Pegang yang bisa merubah hidup kita, yaitu izinkanlah Tuhan mengintervensi hidup kita. Yang keempat, saudara kesadaran Tuhan, yang keempat, pegangan yang bisa merubah hidup kita adalah mukjizat. Pegangan yang bisa merubah hidup kita adalah mukjizat. Orang Majus bisa menemukan bayi Yesus adalah merupakan suatu mukjizat. Bagaimana tidak mukjizat? Orang Majus itu berasal dari Persia. Orang Majus itu asalnya dari Persia. Sedangkan bayi Yesus itu ada di Bethlehem, di tanah Yudea. Suatu perjalanan yang jauh dan amat susah untuk mendapatkannya dan menjumpai bayi Yesus. Orang Majus memerlukan mukjizat. Sama halnya dengan kita. Kita bisa bertemu dan percaya kepada Yesus adalah merupakan suatu mukjizat di dalam hidup kita. Berjumpa kita dengan Yesus inilah yang merubah jalan hidup kita. Saudara kekasih Tuhan, perubahan hidup ini terjadi saat kita ini berjumpa dengan Yesus. Orang-orang Majus juga sama, saudara Tuhan. Saat dia berjumpa dengan Yesus, hidupnya berubah.
Ya, seperti tema kita pada hari ini, Yesus datang untuk mengubah jalan hidupku. Jalan hidup orang Majus ini dirubah. Yang tadinya dia mau ketemu Herodes melalui mimpi, dirubah. Dia tidak lewat jalan situ. Saudara kesal Tuhan, kita, saudara dan saya, manusia yang telah jatuh ke dalam dosa ini tidak mungkin bisa selamat selain kita ini berjumpa dengan Sang Juru Selamat. Sang Juru Selamat inilah yang pada hari ini kita memperingati di bulan Desember ini. Dia lahir untuk menyelamatkan saudara dan saya. Ini adalah merupakan mujizat terbesar dalam diri umat manusia yang mau menerima dan menyambut Dia. Izinkan saudara kesal Tuhan, pada saat ini Tuhan masuk ke dalam hidupmu supaya hidupmu diubahkan. Tahun 2022 sebentar lagi ya. Berapa hari lagi? 13 hari lagi ya. 13 hari lagi kita akan sudahi. Dan saya percaya saat masuk tahun yang baru, Tuhan bersama dengan kita karena Dia adalah Immanuel, Allah beserta dengan kita. Amin. Puji Tuhan. Kita siapkan hati kita. Saya undang pemain musik. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan bahwa kedatangan Tuhan mengubah jalan hidup kami. Tuhan sudah memberikan contoh kepada kami Tuhan melalui orang-orang Majus ya Tuhan, di mana hidupnya mereka diubahkan oleh Tuhan. Biarlah Tuhan pada hari ini kami juga mau belajar Tuhan kepada orang Majus Tuhan. Hati yang terbuka kepada Tuhan kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Sebentar Tuhan kami akan masuk di dalam candlelight. Biarlah Tuhan boleh memimpin kami. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selanjutnya saya serahkan kepada yang bertugas. Terima kasih kepada Bapak Gembala atas pemberitaan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Biar firman yang disampaikan sore hari ini bisa memberkati kita semua. Amin ya Bapak Ibu. Amin. Oke, saat ini kita akan masuk dalam acara candlelight service. Akan ada persembahan pujian dari tim Lewi Oholine.
Selanjutnya untuk Bapak dan Ibu Gembala silakan menyalakan lilin utama. Mari jemaat kita mau sama-sama bangkit berdiri. Kita sama-sama nyalakan lilin kita. Kita mau naikkan pujian Malam Kudus. Bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Tuhan melihat pada saat ini di depan kami banyak anak-anak kecil yang bersukacita Tuhan. Mereka tidak pernah memusingkan dengan hal-hal yang duniawi Tuhan. Mereka bersedang gurau satu dengan yang lain Tuhan. Kami juga mau Tuhan seperti anak-anak kecil ini Tuhan, di mana pada saat ini juga Tuhan kami boleh memperingati kelahiran Tuhan Yesus yang sudah menjadi manusia sama dengan kami ya Tuhan. Untuk Tuhan bisa merasakan apa yang kami rasakan Tuhan. Biarlah Tuhan saat ini melihat Tuhan anak-anak Tuhan sekolah minggu, hati mereka yang terbuka kepada Tuhan. Kami juga mau belajar menerima keterbukaan Tuhan di dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau memberkati Tuhan jemaat Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, biarlah kami boleh senantiasa berharap dan mengarahkan diri kepada Tuhan. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Biarlah berkat Natal, malam Natal ini mengingatkan kembali bahwa Tuhan 2000 tahun yang lalu sudah datang untuk menebus kami, sudah datang untuk mempersiapkan jalan keselamatan bagi kami.
terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Lilin bisa dimatikan. Anak sekolah minggu, Bapak Ibu Gembala silakan kembali ke tempat duduk. Baik, maka acara kita adalah servis sudah selesai. Kita akan melanjutkan ke acara perayaan Natal yang paling ditunggu-tunggu ya Bapak Ibu. Oke, kita mau sama-sama menyaksikan persembahan pujian dan tarian dari Sekolah Minggu GBI Home Karawang. Dipersilahkan. Berikan tepuk tangan sekali lagi dong. Anak sekolah itu, yes, luar biasa. Kalau mereka sudah berikan pujian dan kita diberkati semua, amin ya Bapak Ibu ya. Amin ya. Oke, selanjutnya kita akan memberikan persembahan. Boleh dipersiapkan persembahannya Bapak Ibu.
Nanti persembahannya bisa disimpan di kotak di dekat pintu ya. Kita mau naikkan pujian. This is your house, this is your home.